pagi Bu Rini. Selamat pagi Bu Ulya. Dalam pertemuan kali ini saya akan membantu mengamati proses coaching Bu Rini terhadap coaching nantinya. Nah, saya ingin tahu kira-kira nanti dalam coaching nanti kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rini kembangkan. Baik, terima kasih Bu Ulya. Pada kesempatan kali ini, dalam coaching kali ini, yang ingin saya kembangkan nantinya bersama Coach adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Coach untuk mendorong Coach berpikir lebih dalam. Selain itu, saya juga ingin belajar bagaimana caranya mendengarkan dengan benar-benar mendengarkan. Itu saja, Bu. Mindfulness listening ya. Iya. Oh, berarti yang difokuskan adalah pertanyaan berbobot dan mindful listening atau mendengarkan aktif ya. Iya. Baiklah, saya harap nanti coachingnya, prosesnya lancar. Jadi nanti bisa dilaksanakan coaching dengan alur tirta ya Bu Rini ya. Iya, baik. Itu terima kasih ya Bu Ulya Ya, atas sarannya. Iya, nanti bisa segera dimulai ya. Siapa ini nanti coachingnya? Nanti coachingnya adalah Pak Agus Bu Oh Ulya. iya, baik. Baik, mari kita mulai saja untuk coachingnya. Oke, siap Bu. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Rini. Alhamdulillah bertemu kembali ya Pak Agus. Iya, Bu. Iya, kemarin kok saya itu dapat WA dari jenengan. Katanya jenengan itu mau cerita kepada saya. Oh itu, iya kemarin Bu, memang saya butuh teman itu Bu, terus saya menghubungi Bu Rini. Baik, kalau boleh saya tahu apa yang mau Pak Agus ceritakan ya? Jadi gini Bu, sebenarnya ini bukan masalah yang serius Bu, cuma saya butuh teman untuk sharing, untuk curhat. Itu kaitannya dengan kegiatan pembelajaran saya di kelas. Oke, baik Pak Agus. Jadi menurut Pak Agus, apa harapan dari Pak Agus dengan pertemuan kita pada pagi hari ini? Ya, tentunya saya berharap setelah saya bisa ngobrol sama Bu Rini, nantinya yang saya harapkan setelah pertemuan kita ini, saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi kesulitan saya dalam mengatasi kegiatan pembelajaran di kelas saya. Baik, semoga harapan yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Agus bisa terwujud dalam percakapan kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang sebenarnya masalah yang ada pada diri siswa Pak Agus itu apa ya sebenarnya? Baik Bu, jadi permasalahannya seperti ini. Anak-anak itu kurang semangat, kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saat pergantian pelajaran. Khususnya terlebih itu yang sangat menonjol itu ketika pergantian dari pembelajaran olahraga ke pelajaran selanjutnya, pelajaran umum. Anak-anak itu kurang semangat gitu Bu. Oh, begitu ternyata. Jadi kurang fokusnya anak dan kurang semangatnya anak setelah pergantian jam pelajaran, terutama setelah jam pelajaran olahraga ya Pak. Nah, sekarang faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut menurut Pak Agus? Faktor dari anak-anak itu karena kelelahan, mungkin juga karena antusiasnya yang masih rendah. Oh, begitu ya Pak. Jadi faktor kelelahan karena setelah olahraga dan kurangnya semangat mereka terhadap mata pelajaran selanjutnya. Begitu ya Betul Pak? sekali, Bu. Oke. Jadi menurut Pak Agus, dari faktor kelelahan setelah olahraga dan kurangnya antusias siswa terhadap mata pelajaran setelah olahraga ya Pak? Iya Bu, saya kira seperti itu. Sekarang Pak Agus, skala pada saat ini menurut Pak Agus itu dari rentang 1 sampai 10 itu ada pada skala berapa ya? Baik Bu, menurut saya kira-kira rentan sekitar 6 Bu untuk saat ini.
Walah, masih pada rentang 6 ya Pak. Nah, menurut Pak Agus, idealnya nantinya skala antara 1 sampai 10 yang ingin Pak Agus wujudkan itu pada rentang berapa ya? Idealnya itu di rentang ke-8 Bu. Nah, untuk mencapai rentang skala 8 itu, apa saja strategi yang nantinya akan Pak Agus laksanakan terhadap para siswa tersebut? Mungkin strategi saya akan merubah metode pembelajaran saya Bu, untuk meningkatkan semangat siswa, antusias siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Mungkin juga saya bisa memasukkan pembelajaran RPP yang ber-KSE Bu. Oh, begitu. Cukup bagus itu Pak strateginya. Jadi dengan menggunakan metode yang bervariasi untuk menumbuhkan antusias siswa, kemudian membuat RPP yang memuat KSE untuk mengontrol emosi siswa, itu sudah cukup bagus strateginya. Nah, apakah ada hambatan yang nantinya itu menurut Pak Agus bisa menghalangi usaha Pak Agus untuk menuju tujuan Pak Agus tersebut? Untuk hambatan tentu pasti ada ya Bu. Misalnya saya memerlukan waktu untuk menyusun RPP yang dengan memasukkan pembelajaran ber-KSE. Kemudian saya juga mungkin saya juga akan melakukan pendekatan kepada peserta didik saya untuk meningkatkan semangat siswa itu Bu. Jadi, menurut Pak Agus, apa saja kriteria keberhasilan terhadap siswa yang menurut Pak Agus itu sudah sesuai dengan harapan Pak Agus? Menurut saya kriteria untuk keberhasilan itu anak-anak menjadi lebih semangat Bu, lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah pergantian pembelajaran itu tidak harus guru menyuruh, itu anak sudah punya semangat tinggi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Baik, semoga harapan-harapan dan kriteria keberhasilan menurut Pak Agus itu bisa terwujud ya Pak Agus. Nah, sekarang kira-kira kapan Pak Agus itu akan melaksanakan strategi-strategi yang tadi sudah Pak Agus sampaikan kepada saya? Baik Bu, untuk itu mungkin saya akan secepatnya dengan menyiapkan RPP yang ber-KSE, dengan mencari metode-metode yang tepat seperti itu. Baik Pak Agus, semoga secepatnya Pak Agus bisa melaksanakannya ya. Nah, sekarang kira-kira butuh waktu berapa lama untuk Pak Agus bisa menstabilkan semangat siswa dan antusiasme siswa saat pergantian pelajaran, terutama sesudah pelajaran olahraga? Nah, mungkin untuk minggu depan sudah bisa Bu. Setelah saya menyiapkan, menyelesaikan RPP saya, langsung saya praktekkan. Begitu juga nanti akan kelihatan bagaimana perkembangan untuk peserta didik tersebut. Jadi saya membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 minggu Bu Rini. Baik Pak, semoga dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan segala sesuatunya bisa terlaksana dengan lancar ya Pak. Baik Bu Rini. Kira-kira siapa saja yang akan Pak Agus libatkan dalam penyelesaian masalah Pak Agus pada kali ini? Saya akan melibatkan peserta didik, rekan sejawat, dan tentunya dukungan dari kepala sekolah. Oke Pak Agus, semoga saja orang-orang yang ingin Pak Agus libatkan itu benar-benar bisa membantu Pak Agus dalam penyelesaian masalah Pak Agus kali ini. Nah, sekarang menurut Pak Agus, apa kesimpulan yang kita dapatkan pada perbincangan kita pada pagi hari ini?
setelah saya mengobrol dengan Bu Rini, alhamdulillah saya merasa lega Bu. Saya dapat menemukan cara untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian saya akan mengembalikan fokus anak, semangat anak setelah selesai kegiatan olahraga, yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang ber-KSE. Kemudian sebelum masuk ke materi, saya mungkin juga akan melakukan kuis untuk meningkatkan semangat belajar siswa, Bu. Semoga saja dengan adanya strategi-strategi dari Pak Agus tadi bisa benar-benar diterapkan dalam pembelajaran nantinya, sehingga anak-anak Pak Agus, peserta didik Pak Agus tadi bisa fokus dalam pembelajaran, mempunyai semangat yang tinggi dan antusias untuk mengikuti pembelajaran, terutama saat pergantian pelajaran atau saat pergantian pelajaran dengan olahraga. Terima kasih Bu Rini atas waktunya sudah mendengarkan curhatan saya, dan saya akan segera mengaplikasikan ide-ide tersebut. Oke, baik Pak Agus. Tetap semangat ya Pak Agus. Semangat, Jangan Bu. menyerah. Harus semangat demi putra-putri didik kita untuk masa depan Indonesia nantinya. Baik Bu, terima kasih Bu Rini. Sama-sama. Baik Bu Rini, alhamdulillah kita sekarang sudah selesai hingga memasuki sesi pasca supervisi. Menurut Bu Rini, performa penampilan Bu Rini tadi waktu coaching bagaimana? Terutama dalam hal memberi pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Ulia. Selama proses coaching tadi, menurut saya sudah ada beberapa pertanyaan yang saya rasa sudah berbobot yang saya berikan kepada coach untuk menggali potensi dari dalam diri coach. Selanjutnya, saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan dengan mindfulness listening. Ya, saya setuju ya. Tadi Bu Rini sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang cukup reflektif dan sangat baik. Menurut Bu Rini gimana perasaan Bu Rini tadi proses coaching tadi? Menurut saya juga tadi selama proses coaching saya merasa senang karena saya bisa membantu coach untuk menggali potensi dalam diri coach dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada diri coach. Tapi saya merasa coach lebih membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi untuk merenung dan memikirkan tentang berbagai alternatif pemecahan masalah yang harus dilakukan. Ya, tadi saya juga melihat itu Bu Rini, coach terlihat butuh waktu untuk berpikir mendalam dan memberi ruang lebih lama untuk bisa memperkaya jawabannya. Kira-kira apa rencana Bu Rini terkait hal ini? Baik, mungkin saya harus bisa memberikan jeda kepada coach setelah saya memberikan pertanyaan agar coach nantinya tidak terburu-buru dalam menjawab, sehingga coach lebih mempunyai waktu yang lama untuk memikirkan alternatif jawaban dari permasalahan yang ada. Bagus, itu langkah yang baik Bu Rini. Nanti kita catat ini dalam form supervisi ya. Kira-kira apa pembelajaran utama yang Bu Rini dapatkan dari sesi ini? Pelajaran dalam coaching kali ini, saya harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach untuk menggali potensi dari dalam diri coach. Selain itu, saya juga harus bisa memberikan jeda waktu setelah saya memberikan pertanyaan kepada diri coach agar coach bisa mendapatkan jawaban yang sesuai ataupun alternatif pemecahan masalah. Baiklah, terima kasih Bu Rini. Proses coaching kita hari ini sudah berjalan bagus. Semoga kedepannya Bu Rini lebih terampil lagi dalam memberikan coaching dengan alur tirta, seperti itu ya.
Baik, terima kasih Bu Ulia atas sarannya. Semoga kemampuan coaching saya juga semakin berkembang untuk membantu diri saya dan juga murid serta teman sejawat saya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu.